warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah studi kelayakan bisnis. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang sebelumnya. Yang ini pertemuan ke-12 ya, yaitu tentang aspek lingkungan industri. Di sini ada 6 subbab yang akan dibahas dan di sini singkat-singkat ya. Yang pertama itu akan membahas tentang ancaman masuk pendatang baru, kemudian persaingan sama perusahaan dalam industri, kemudian ada ancaman dari produk pengganti, kemudian yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang kelima kekuatan tawar-menawar pemasok, yang keenam yaitu hasil studi kelayakan bisnis aspek lingkungan industri. Sebelum kita masuk ke subbab yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan sedikit membahas tentang tujuan. Nah, tujuannya dilakukan analisis aspek industri ini, yaitu untuk mengetahui kondisi persaingan di mana perusahaan berada. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ancaman masuk pendatang baru. Nah, di sini si perusahaan sebagai pendatang baru ini menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Karena di sini si pendatang baru ini dia ikut berebut pangsa pasar dengan perusahaan yang sudah ada, dan juga di sini ada perebutan sumber daya produksi. Nah, di sini beberapa hambatan bagi pendatang baru itu ada. Yang pertama adalah skala ekonomi. Apabila pendatang berproduksi dalam skala kecil, maka biaya per unitnya bisa tinggi. Kemudian ada diferensiasi produk. Dia memaksa perusahaan baru mengeluarkan biaya yang tinggi untuk merebut konsumen loyal. Kemudian kecukupan modal perusahaan lama dan biaya peralihan yang harus dikeluarkan konsumen untuk berpindah ke produk baru, sehingga si konsumen itu karena biaya peralihannya terlalu mahal, jadi dia kebanyakan kayak udahlah pakai yang produk yang dari perusahaan yang lama saja. Kemudian kesulitan pada akses saluran distribusi. Jadi kalau pendatang baru itu akan kesulitan masuk ke saluran yang sudah ada, sehingga harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun saluran distribusi sendiri. Untuk yang kedua ada persaingan sama perusahaan dalam industri. Di sini ada faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan. Yang pertama jumlah kompetitor. Jadi jumlah, ukuran, dan kekuatan si kompetitor. Kemudian pertumbuhan industri, yaitu tingkat pertumbuhan industri yang besar biasanya menyediakan peluang perusahaan untuk bertumbuh. Kemudian ada karakteristik produk. Sebaiknya perusahaan tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tapi juga memiliki differentiation atau nilai tambah. Kemudian biaya tetap, perusahaan harus bisa mengelola biaya tetapnya, atau jika biaya tetapnya itu sulit untuk ditekan, maka dia harus meningkatkan penjualannya untuk mengurangi harga produk. Kemudian kapasitas produksi tinggi itu untuk menjaga efisiensi biaya per unit. Kemudian hambatan untuk keluar, jadi adanya aset khusus yang dimiliki perusahaan atau loyalitas manajemen pada bisnis tersebut. Untuk yang sebab kedua ada ancaman produk pengganti. Nah, di sini selain bersaing dengan perusahaan baru, si perusahaan yang sudah ada dalam suatu industri ini juga dia bersaing dengan produk pengganti dari produknya itu. Misalkan kayak gula tebu, itu ada penggantinya yaitu gula jagung, seperti itu. Nah, ancaman produk pengganti ini sangat kuat jika konsumen dihadapkan pada switching cost yang lebih sedikit dan produk pengganti memiliki harga yang lebih murah atau memiliki kualitas yang sama. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Nah, pembeli ini juga mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, kemudian meningkatkan mutu pelayanan, serta dia juga bisa mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain itu pembeli membeli dalam jumlah yang besar, kemudian pembeli mampu memproduksi yang diperlukan, kemudian sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok, kemudian switching cost pemasok kecil. Produk yang dibeli perusahaan memiliki andil yang besar bagi biaya produksi pembeli. Kemudian si pembeli ini mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga. Kemudian si produk
perusahaan ini tidak terlalu penting bagi pembeli, sehingga si pembeli ini bisa mudah untuk mencari substitusinya, seperti itu. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Nah, di sini pemasok ini dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau servis. Pemasok ini akan kuat jika dia memiliki kondisi berikut. Yang pertama, jumlah pemasoknya sedikit, kemudian produk atau pelayanan unik, dan dia mampu menciptakan switching cost yang besar. Kemudian tidak tersedia produk substitusi, si pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama dengan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian si perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Nah, di sini hasil dari studi kelayakan bisnis aspek lingkungan industri, yaitu antara lain yang pertama, di studi kelayakan bisnis ini pada aspek lingkungan industri diharapkan ada informasi-informasi yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana situasi dan kondisi ancaman masuk bagi pendatang baru. Jadi dilihat di situ situasinya seperti apa, seperti yang sudah dipaparkan di slide-slide awal tadi. Kemudian bagaimana situasi persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Jadi dilihat pesaingnya itu apakah sudah banyak, apakah di area itu banyak yang misalkan jualan gula kayak gitu. Nah, itu juga dilihat lagi, jangan sampai nanti si perusahaan baru ini yang masuk ini tidak memiliki kekhasan, kemudian produknya itu juga sama gitu, sehingga kan persaingannya itu sangat ketat untuk dia masuk ke dunia bisnis di tempat tersebut, seperti itu. Kemudian bagaimana ancaman dari produk pengganti juga harus dilihat. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kekuatan tawar-menawar dari pembeli, sudah dijelaskan juga tadi, dan bagaimana kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kemudian juga bagaimana pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Jadi kan tadi ada untuk stakeholder kan ada pembeli, ada pemasok. Nah, itu juga dia dilihat dari stakeholder lain, misalkan dari debiturnya bagaimana, kemudian dari misalkan ada pemegang saham, ya pemegang sahamnya seperti apa. Nah, hasil analisis di atas ini akan berguna sebagai masukan dalam menganalisis kelayakan bisnis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup singkat ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-13 di next week. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.